Kembali lagi di Permisi Mau Tanya. Banyak tanya, banyak bertanya. Sesat Bukan tidak. dong, malu bertanya sesat di Di jalan. Banyak Makanya. tanya, malu-maluin. Well, jadi teman-teman, thank you yang kemarin udah leave comment di kolom komentar episode Permisi Mau Tanya sebelumnya. Just admire you. Alah. Di episode sebelumnya. Terus juga beberapa waktu yang lalu aku sempat buka question box di Instagram. Teman-teman mau nanya apa untuk episode Permisi Mau Tanya. Dan kita telah mengumpulkan, ada banyak pertanyaan menarik sebenarnya. 2.225.000 pertanyaan. Dua semua ya? Oh, yes. Kayak kemarin itu dong. Angka 222 itu ya, banyak yang nikah, banyak yang nembak, banyak yang ditolak. Siap itu. Julid banget. Kasihan, coba jadi siapa aja yang ditolak kemarin 22. Kamu terlalu baik buat aku. Aku udah nganggep kamu kayak kakakku sendiri. Selamat datang friendzone. Ya lanjut, ini pembicaraan apa? Siap. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang menarik nih. Kita kan juga friendzone dulu kan. Koko adik zone. Iya kan, puluhan tahun kita kan pelayanan bareng, ngedate bareng. Ini yang harus melenceng loh dari tema. Ya hidup ini kan kadang-kadang gak sudah apa yang kita mau. Ini mau dilanjutin gak? Lanjut dong sayang. Kalau gak lanjutin apa kata dunia, masa kita berdua gak lanjut sekali selama-lamanya pernikahan. Pertanyaannya. Oke langsung. Pertanyaannya. Shalom Pastor Gideon dan Kamanda. Dalam Kristen tuh mengenal hukum karma gak sih? Terus gimana ya dengan hukum tabur tuai? Sama atau beda nih? Menarik ya, hukum karma Kristen kenal apa enggak, terus apakah hukum tabur tuai itu ada apa enggak, dan sama apa enggak gitu ya? Iya, tabur tuai itu maksudnya kayak karma nggak sih gitu loh. Apa bedanya, kalau misalnya beda, apa bedanya hukum karma dengan tabur tuai? Oke, so pertama dulu kita perlu sepakat dulu bahwa dalam kekristenan hukum tabur tuai itu dipercaya ada. Karena Kristen percaya dasar firman-Nya dulu ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ke-10, karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kejadian 8:22 mengatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. So Alkitab menggambarkan bahwa apa yang ditabur oleh orang itu yang dituai orang. Istilah dunianya bilang what goes around comes around. Apa yang you reap what you sow. Ya, you reap what you sow. Ya kan, kamu menuai apa yang kamu tabur. Menabur angin, menuai badai. Badai, menuai, betul kan? Iya benar kan? Ya kan? Menabur angin, menuai badai kan? Ya kan, menabur WA, menuai diterima. Belum tentu, oke? Atau kamu terlalu baik, ya kan? Dan yang kasih PHP itu, kamu menabur PHP, kamu akan menuai. Dihadapin juga sama orang, ya kan? Nah, so kekristenan percaya ada tabur tuai, karena Alkitab katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi kekristenan tidak percaya sama hukum karma. Nah, bedanya apa? Kan karma juga bukannya kayak gitu, kayak kalau kita ngelakuin baik sama orang, nanti kita juga dapat kebaikan dari orang juga. Oke, itu kalau istilah di kuis-kuis, carilah 5 perbedaan gambar ini. Kelihatannya serupa tapi tak sama. Ya kan, kelihatannya mirip sepintas, sesungguhnya nggak mirip sama sekali. So sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau cerita dulu. Aku pernah baca kisah ada dokter namanya Howard Kelly. Dia mahasiswa kedokteran. Long story short, dia jualan sebuah barang untuk membiayai kuliahnya. Dan ketika dia jualan, karena seharian dia jualan, dia belum sempat makan karena nggak punya duit juga.
Terus dia masuk ke sebuah kamar, ada seorang perempuan muda, kurang lebih seumur seperti dia, dan dia lihat di meja makannya kan kalau buka pintu mungkin kelihatan rumah kali bukan kamar, enak aja main masuk kamar orang. Itu kok emosi sih, kayak barang siapa menabur emosi, menuai ya marah ya kan. Bisa nggak usah ngegas, santai dikit ya kan. Nah hormon. Oh iya, ibu hamil, bumil ya kan. Ketika dia lihat masuk ke sebuah rumah, dia lihat itu ini kamar sih Beb, karena kan itu asrama mahasiswa. Jadi kan dia jualan door to door seperti itu. Udah percaya aja lah, oke. Oke. So, jadi pokoknya entah rumah, entah kamar, entah kos-kosan. Jadi ketika dia lihat di meja makannya itu ada segelas susu dan beberapa cookies, kue. Nah, terus dia bilang, belilah beberapa barang yang saya jual ini gitu. Terus dibilang enggak, saya nggak butuh gitu. Terus dibilang tuker deh dengan segelas susu yang di belakang. Terus dibilang udah kasih, susunya dikasih dan Howard Kelly minum susunya. Terus dibilang nih barangnya. Terus perempuan ini bilang enggak, saya nggak mau ambil barang kamu. Orang tua saya ngajar untuk baik sama orang. Ngasih aja. Long story short, 20 tahun, berapa tahun kemudian nggak tahu tepatnya, perempuan ini sakit keras di kampung di daerahnya, nggak ada kedokteran yang cukup canggih dan maju. Dan long story short, dia dirujuk lah ke sebuah dokter atau ke seorang dokter yang terkenal, dan dokter ini biayanya mahal banget, ratusan ribu dolar pada masa itu. Dan ketika dokter ini lihat perempuan ini, dokter ini inget ini perempuan yang dulu pernah kasih dia segelas susu dan cookies itu. Yang kamarnya diketok-ketok itu. Ya oke. Istirahat deh. Ini julid lah, ngomongnya tipis-tipis tapi ada maksud di balik itu, ya kan. So dia operasi perempuan itu, dan ketika dibayar perempuan ini takut nggak bisa bayar. Terus di sebuah kwitansinya ditulis, itu bahwa sudah dibayar lunas dengan segelas susu dan beberapa cookies. Ternyata ini dokter yang pernah nolongin dia. Itu yang dibilang kalau kita nabur kebaikan sama orang lain, kita akan menuai kebaikan. Nah pertanyaannya, hukum tabur tuai dengan hukum karma versus gitu kan. Yang pertama bahwa hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Karma. Oke, tanpa bermaksud menghakimi atau mendiskreditkan, tapi ini berdasarkan iman kekristenan. Sedangkan kekristenan tidak percaya reinkarnasi. Firman Tuhan bilang dalam kitab Ibrani, manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Itu mirip sama topik PMT minggu lalu ya, soal dia orang mati. Check it out, nonton soal itu. So mati sekali saja, karena ketika mati langsung dihakimi. Kekristenan percaya bahwa kematian ya udah, kita udah selesai. Makanya istilah orang zaman sekarang YOLO, ya kan? Ya, hanya hidup sekali. Itu pertama. Kekristenan tidak percaya reinkarnasi, tapi hukum karma percaya reinkarnasi. Yang kedua, bahwa hukum karma dengan kekristenan berbeda. Hukum karma menabur kebaikan untuk mendapat yang namanya, nirwana, mendapatkan surga. So berbuat baik supaya bisa menuju jalan atau menjadi modal untuk masuk surga. Perbedaan dengan kekristenan bahwa hukum tabur tuai, kita berbuat baik bukan supaya memperoleh surga. Karena keselamatan surga hanya didapati melalui korban darah Yesus. Korban darah Yesus lebih dari cukup, nggak perlu ditambahin perbuatan baik kita. Tapi don't get me wrong, karena orang yang sudah diselamatkan pasti buahnya berbuat baik. Oke, itu perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang diterima ya. Kita selamat karena iman kepada Kristus. Oke, nah berikutnya juga hukum karma menuai apa yang ditabur. Oke, kalau hukum tabur tuai plus tuaian yang orang lain tabur. Gimana? Hukum karma. Hukum karma menuai yang dia tabur. Yes, hukum karma. Hukum tabur tuai. Yes. Menuai plus tuaian orang lain yang tabur. Firman-Nya Yohanes, ya kita baca firman itu aja. Yohanes 4 ayat 37-38, sebab dalam hal ini benar peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke, contohnya keturunan orang benar gagah perkasa di muka bumi, kata Alkitab gitu kan. Alkitab juga bilang keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Yang buat baik kan bukan keturunannya, tapi orang tua. Contoh misalnya kita berdua amin, hidup baik, hidup benar, bertobat, maka janji firman Tuhan Genesaret, anak kita nanti Genesaret, adiknya,
adiknya lagi, Enggak, lagi. udah cukup. Genesaret adiknya, adiknya selesai. lagi, Genesaret Genesaret dan adiknya. Genesaret adiknya Enggak, lagi, Genesaret dan adiknya, selesai. Adik pertama, kedua, ketiga, keempat, Tidak, kelima. kita taat pemerintah. Program pemerintah Beb, 2 anak cukup. pemerintah bilang 2, Alkitab bilang 12 suku Israel, 12 milik Tapi Yesus. 12 suku Israel Lebih asal- taat asalnya- Tuhan apa pemerintah? Tuhan apa pemerintah? Nggak ada juga yang mau 12. Tapi asalnya dari Yakub dan Esau 2. Iya juga. Iya juga dia. She get the point. So 6 deh. Enggak, 2. Udah lanjut. 5. So jadi kayak contoh hukum tabur tuai itu percaya kalau orang tuanya takut akan Tuhan, orang tuanya cinta Tuhan, orang tuanya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka keturunannya dijamin oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tuanya nyembah berhala, orang tuanya mohon maaf nyembah kuasa kegelapan, dukun-dukun, maka kita bilang ada kutuk keturunan. Itu ada yang nanya kan, ada nggak sih kutuk keturunan? Ada, kutuk 3, 4, 7, 10 keturunan. Nanti kita bahas. Ya. Oke. Lebih cepatnya lagi bahwa hukum karma itu setimpal. Oke, ya lu dapat apa yang lo tabur. Oke, kalau hukum tabur tuai itu ada pengampunan. Ada kasih karunia Yesus. Dasar firman-Nya Mazmur 103:10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan 2 Korintus 8:9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Itu sebenarnya ada banyak contoh-contoh yang membedakan antara tabur tuai dan karma. Tapi kalau boleh di underline bahwa perbedaan yang paling mendasar adalah hukum tabur tuai tidak mempercayai reinkarnasi, mati sekali. Hukum tabur tuai itu berbuat baik bukan untuk dapat surga, tapi iman kepada Kristus. Dan hukum tabur tuai itu kita bisa menuai apa yang kita tidak tahu. Kayak misionaris kan, kayak saya kebetulan orang Eropa, kebetulan orang Batak. Kamu juga orang Batak? Batak? Anak Medan. Lucu, mantap. Oke, so itu kan yang nginjil kan misionaris dulu lama gitu. Kayak contoh saya melayani di gereja Tiberias. Yang menaburkan gembala sidang, beliau yang nginjilin, beritain Injil sebagainya. Tapi kan saya ikut menuai taburan beliau. Para pahlawan iman, tokoh-tokoh di Alkitab, atau para the great preacher, the great priest, the great pastor, mereka yang menabur. Kita sekarang mengalami, contohnya mama saya itu bukan orang percaya, tapi karena aslinya, tapi karena dia dengar firman, percaya Yesus, dia jadi terima Yesus. Kan yang lakukan kan bukan saya, tapi aku dapat berkat turunan. Seperti itu sih. Oke, menarik nih soal karma ini, karena juga banyak anak-anak Tuhan, juga banyak orang-orang Kristen yang nggak paham ini. Terus jadi bawa-bawanya adalah karma. Oh, itu karmanya tuh gara-gara dia gini. Kadang-kadang mereka sebenarnya tahu, cuman nggak ngerti lebih detailnya aja, nggak ngerti lebih tepatnya. Seperti itu. So, emang konsepnya tipis-tipis ya. Tipis-tipis, ya kan. Aku sih percaya bahwa kita sebagai orang percaya diminta oleh Tuhan, bukti dari kepercayaan kita kepada Yesus adalah perbuatan baik. Alkitab bilang, bahasa Alkitabnya buah roh. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tetapi hati yang bertobat atau buah dari pertobatan itu dapat dirasakan oleh suami, oleh istri. Jangan bilang bertobat tapi nggak ada perbuatan baik. Tapi jangan jadikan perbuatan baik sebagai alasan untuk kita bisa masuk surga. Karena kalau kayak gitu kita berarti menghina darah Yesus. Karena membuat kita percaya adalah Tuhan Yesus, dan itu teriakan anak Genesaret. Tosca. Oke. Tosca. Ada lagi sayang? Nah, dari aku cukup, dari teman-teman ya studio ada yang mau. Ada 5.000 orang nih. Banyak di sini di studio nih, ada 2 juta orang. Silakan. Ada? Berarti kalau hukum karma dibahasakan 1:1. Kalau tabur tuai itu 1:- lah ya, atau tidak bisa dibandingkan. Gak bisa dibilang minus juga sih, artinya kan kalau dia berbuat jahat, dia kalau nggak bertobat
gitu. Sebagai contoh, secara hukumannya dapat, misalnya mencuri. Secara hukuman kan polisi kalau ketahuan ditangkap. Konsekuensi lah. Konsekuensi. Tapi kan kalau dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat, dari sisi Allah dia diampuni. Tapi konsekuensinya harus dijalani. Itu guys. So, aman. Oke, so lagi-lagi nggak bermaksud menggurui, nggak bermaksud so tahu atau lebih tahu atau ngajarin, tapi ini cuma sebagai sebuah wadah teologia yang rindu buat kita berdua untuk memberikan beberapa masukan atau input atau sumbangan. Kalau ada yang merasa tersinggung, mohon maaf, kita nggak ada maksud. Tapi kalau ada yang mau tambahin, dengan senang hati tambahin, tabelin, lengkapin agar kita sebagai body of Christ bisa saling melengkapi. Betul sekali, tapi jangan lupa juga tentunya pakai bahasa yang sopan ya. Sopan. Oke. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin untuk mereka yang masih bingung tentang karma versus tabur tuai, dan jangan lupa di-like, subscribe, dan share, komen. Like, comment, dan subscribe teman-teman. Karena yang punya surga, Crazy love itu, and I love itu baby. By the way kan itu S-nya 2, tapi kan seterusnya 12. Israel tuh melihat anaknya ada banyak. Beb, anak yang dijanji nama Tuhan buat Abraham cuma 1, Ishak doang. Bukan, cuma 1 tuh, berarti cuma 1. katakan beranak cucu penuhi bumi, itu firman Tuhan. Beranak cucu penuhi bumi. Nih Beb ya, nih kan 1. Orang tua bilang banyak jadi anak, 2. banyak rezeki. Nah kan mereka nikah, jadi lagi. Itu kan jadi bawah-bawah jadi banyak juga. Kita harus memenuhi bumi ini dengan 9 juta.